Diam-diam suamiku memiliki rencana busuk terhadapku. Dia ingin menikah lagi dan menguasai perusahaanku yang kuserahkan padanya untuk dia kelola setelah menikah. Lihat saja tak akan kubiarkan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, apakah kalian sudah mendengarkan cerita ini dari awal? Jika belum silahkan dengarkan dulu part satunya, supaya gak bingung dengan alur ceritanya. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Samarinda, Madiun, Tasikmalaya dan Bali, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kuala Lumpur dan Taiwan. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lanjut ke cerita part 2-nya. Semua dimulai dengan sebuah laporan yang tiba-tiba muncul di meja Dewan Direksi, laporan yang mencuatkan tuduhan besar terhadapku. Tuduhan yang sangat serius dan mengerikan. Dalam laporan itu, aku difitnah telah melakukan korupsi besar-besaran dengan memanipulasi dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mereka bahkan menyertakan dokumen palsu yang menunjukkan transaksi mencurigakan dan bukti-bukti yang sengaja disusun sedemikian rupa agar terlihat seperti aku yang terlibat dalam penyalahgunaan uang perusahaan. Namun, yang paling mengerikan bukan hanya isi dari laporan itu. Ada lebih banyak lagi yang mereka siapkan, sebuah serangan yang sangat terencana dan kejam. Mereka menyebarkan rumor tentang kondisi mentalku yang semakin tidak stabil. Reno dan Sarah berusaha meyakinkan semua orang bahwa aku tidak lagi mampu mengelola perusahaan dengan baik, bahwa aku sedang berada dalam kondisi emosional yang terguncang dan tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Mereka bahkan mengeluarkan pernyataan palsu bahwa aku sedang mengalami gangguan jiwa, yang membuatku tidak mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin perusahaan. Aku terkejut dan bingung. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Semua yang mereka lakukan terasa seperti pukulan bertubi-tubi, lebih dari sekadar pengkhianatan, tapi juga upaya untuk menghancurkan setiap bagian dari diriku, dari reputasiku yang telah aku bangun selama bertahun-tahun. Aku tahu bahwa mereka berdua telah menyusun strategi ini dengan sangat rapi, dengan memanfaatkan kelemahanku dan ketidakmampuanku untuk melihat lebih dalam ke dalam permainan mereka yang kotor. Aku tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Semua orang yang pernah aku anggap teman mulai meragukanku. Mereka yang dulu mendukungku kini mulai mempertanyakan kemampuan dan kestabilanku. Dewan direksi yang dulu selalu memberi dukungan kini tampak ragu-ragu. Bahkan sahabat yang aku miliki sejak lama, mereka juga mulai berpaling, tak lagi percaya padaku. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mendengar cerita dari Reno dan Sarah, dan cerita itu berhasil membuat mereka meragukan integritas dan kemampuanku. Aku tahu aku harus segera melawan, tetapi bagaimana? Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Bahwa semua yang mereka lakukan adalah rekayasa yang jahat? Aku merasa seperti berada dalam jerat yang tak terlihat, di mana setiap langkah yang aku ambil membuatku semakin terperangkap. Namun, aku juga tahu satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup dan perusahaan yang telah aku bangun. Pada malam yang penuh ketegangan itu, aku duduk di ruang kerjaku, menghadap layar komputer yang penuh dengan laporan dan dokumen yang membuktikan betapa dalamnya konspirasi ini. Aku tahu, untuk melawan fitnah yang telah mereka sebarkan, aku harus berpikir cerdas. Mereka telah merancang semuanya dengan sangat terencana, dan jika aku hanya bertindak emosional, aku bisa saja jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku memutuskan untuk mencari bukti lebih lanjut, menggali lebih dalam untuk menunjukkan bahwa semua tuduhan itu adalah hasil dari manipulasi dan rekayasa mereka.
Aku menghubungi tim investigasi yang sudah berpengalaman, meminta mereka untuk menyelidiki semua laporan dan bukti-bukti yang ada, serta memeriksa segala transaksi yang mereka sebutkan dalam dokumen palsu itu. Namun, selama aku menyelidiki lebih jauh, aku semakin sadar bahwa setiap langkah yang aku ambil bisa dipantau oleh Reno dan Sarah. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Mereka telah merencanakan untuk membuatku terjatuh dengan cara yang paling brutal dan tak terduga. Aku merasa seperti berada dalam permainan yang penuh jebakan, di mana setiap keputusan yang aku buat bisa mengarah pada kehancuran. Ketika akhirnya aku menghadapi dewan direksi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti berada di tengah medan pertempuran yang sangat berat. Reno dan Sarah sudah mempersiapkan segalanya, dan kini, aku berdiri di hadapan mereka, mempertaruhkan seluruh hidupku. Aku tahu bahwa jika aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku akan kehilangan segalanya, perusahaan yang telah aku bangun, reputasi yang telah aku jaga, dan bahkan masa depanku. Dengan hati yang penuh amarah dan tekad, aku berkata dengan suara yang penuh keyakinan. Meskipun ada ketegangan yang menyelubungi setiap kata yang keluar dari mulutku, Dewan yang terhormat, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa semua tuduhan terhadap saya adalah rekayasa dan fitnah belaka. Saya tidak terlibat dalam korupsi, dan saya tidak terganggu secara mental. Semua ini adalah bagian dari upaya Reno dan Sarah untuk menjatuhkan saya, untuk merebut kendali atas perusahaan yang telah saya bangun dari nol. Mereka hanya diam, beberapa anggota dewan tampak ragu, beberapa lainnya mulai melirik satu sama lain. Namun, aku tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semuanya. Aku akan melawan, dan aku akan mengungkapkan kebenaran, tidak peduli betapa sulitnya itu. Setelah berhari-hari berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, aku merasa seolah-olah setiap usaha yang kulakukan hanya membawa aku semakin dekat dengan kehancuran. Fitnah yang disebarkan oleh Reno dan Sarah tidak hanya merusak kepercayaanku di dunia bisnis, tetapi juga mulai menghancurkan kehidupanku di luar perusahaan. Aku tahu bahwa mereka tidak akan berhenti begitu saja. Mereka tidak hanya ingin mengambil alih perusahaan, mereka ingin menghancurkan siapa aku sebagai pribadi. Dan mereka tahu, cara paling efektif untuk itu adalah melalui psikologis, melalui rasa malu, rasa takut, dan penurunan harga diri. Reno, dengan segala kecerdikannya yang licik, mulai menyebarkan rumor yang begitu mengerikan. Dia bukan hanya merusak reputasiku di perusahaan, tetapi juga berusaha menjatuhkan aku secara sosial dan pribadi. Dia mulai mengatakan kepada orang-orang bahwa aku sedang mengalami depresi berat, bahwa aku tidak mampu mengendalikan emosiku, dan bahwa aku bahkan mungkin berisiko mengalami gangguan jiwa. Semua yang dia katakan adalah kebohongan besar, tapi cukup untuk membuat semua orang ragu, terutama orang-orang yang dulunya mendukungku. Di tengah gejolak itu, aku merasa seperti dunia ini menutup rapat. Setiap kali aku keluar, aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang sebelumnya aku anggap teman, kini mereka memandangku dengan kebingungan dan keraguan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka hanya mendengar cerita yang disebarkan oleh Reno, dan cerita itu seakan-akan semakin diterima oleh semua orang. Aku yang dulu begitu percaya diri, kini merasa seperti terpenjara dalam bayangan fitnah dan rumor yang begitu mengerikan. Pada satu kesempatan, aku bertemu dengan salah seorang kolega lama yang biasanya sangat mendukungku. Namun, kali ini, dia memandangku dengan tatapan yang berbeda. "Laras," katanya pelan, "saya mendengar banyak hal tentang kamu. Ada yang bilang, kamu sedang mengalami depresi, ya? Kamu nggak terlihat seperti biasanya." Suaranya penuh keraguan, hampir seperti mempertanyakan apakah aku masih orang yang sama. Aku merasa seolah-olah tubuhku terhimpit oleh beratnya beban yang tiba-tiba muncul. Semua usaha yang telah aku lakukan untuk mempertahankan diriku,
Untuk melawan tuduhan yang ditujukan kepadaku, kini terasa sia-sia. Mereka semua mendengarkan kata-kata Reno, bukan aku. Dan itu sangat menyakitkan, lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi fitnah itu adalah satu hal, tetapi menyaksikan orang-orang yang pernah aku anggap teman mulai meragukanku, meragukan kesehatan mentalku, adalah pukulan yang jauh lebih berat. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang semakin terpuruk. Aku merasa seperti sudah kehilangan semuanya. Kepercayaan, harga diri, bahkan cinta yang dulu aku rasakan bersama Reno. Dia sudah mengubah semuanya. Dia tidak hanya merusak karierku, tetapi juga membuatku merasa terasing dari dunia yang pernah ku kenal. Setiap langkah yang aku ambil untuk membuktikan kebenaran, hanya membuatku semakin terjepit dalam cengkraman fitnah dan kebohongan. Saat aku duduk di ruang kerjaku, aku mulai merasakan betapa lelahnya jiwa ini. Tekanan psikologis yang kurasakan semakin menggerogoti diriku. Setiap hari terasa lebih berat. Aku merasa terjebak dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Ada kalanya aku merasa seolah-olah aku akan kehilangan akal sehatku, seperti yang Reno ingin semua orang percayai. Namun, aku berusaha keras untuk tetap tenang, untuk tidak memberi mereka kepuasan melihatku jatuh. Aku tahu ini bukan hanya tentang perusahaanku lagi, ini tentang keberadaanku sebagai manusia. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan untuk mempertahankan diriku, untuk tidak membiarkan mereka merenggut identitasku begitu saja. Namun, setiap kali aku berusaha untuk bangkit, Reno selalu ada di sana, menunggu dengan senyum penuh kepuasan, seolah-olah dia tahu aku akan jatuh. Puncaknya datang ketika aku berada di tengah sebuah pertemuan penting dengan dewan direksi. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan gelombang ketegangan di udara. Semua yang ada di ruangan itu sudah dipengaruhi oleh rumor yang disebarkan Reno. Aku bisa melihat betapa beratnya perjuangan yang harus kuhadapi, bukan hanya untuk mempertahankan posisiku, tetapi juga untuk mempertahankan integritasku sebagai seorang pemimpin. Apakah benar, Laras? Tanyanya, seorang anggota dewan yang tampak ragu-ragu, matanya memancarkan keraguan. Kami mendengar laporan bahwa kamu sedang berada dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Kami khawatir ini akan memengaruhi perusahaan. Aku merasakan darahku mendidih. Rasa marah dan kecewa mencampur aduk dalam diriku. Mereka semua mendengar kebohongan itu, tanpa memberi kesempatan padaku untuk menjelaskan. Mereka melihatku bukan lagi sebagai seorang pemimpin yang berani, tetapi sebagai seseorang yang rapuh, yang tidak dapat dipercaya. Aku mencoba berbicara, mencoba untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya, tetapi kata-kata terasa begitu sulit untuk keluar. Tekanan itu hampir menghancurkan segalanya. Namun, aku tahu aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Reno dan Sarah mungkin berpikir bahwa dengan menyebarkan rumor tentang kondisiku, mereka akan membuatku menyerah. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak setiap bagian dari diriku. Dengan suara yang bergetar, namun penuh keteguhan, aku akhirnya berkata, ini semua adalah kebohongan. Aku tidak mengalami depresi. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidupku begitu saja. Saya tidak akan menyerah. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa pertarungan ini jauh dari selesai. Aku harus bertahan, tidak hanya untuk perusahaan ini, tetapi juga untuk diriku sendiri. Tidak ada yang bisa merampas siapa aku sebenarnya. Aku adalah wanita yang kuat, dan aku tidak akan membiarkan kebohongan mereka menghancurkanku. Ketika aku merasa hampir terjatuh dalam semua kebohongan dan fitnah yang menyelimuti hidupku, ada satu pukulan lagi yang datang dari arah yang sangat tak terduga, dari keluargaku sendiri. Ini adalah salah satu pengkhianatan yang paling menyakitkan.
seperti sebuah pedang yang menusuk langsung ke dalam hatiku. Bagaimana bisa orang-orang yang seharusnya mendukungmu dalam situasi apapun, malah berpihak pada orang yang telah menghancurkan segalanya? Ibuku, yang selalu aku andalkan dan percayai selama ini, mulai ragu padaku. Aku tak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku tahu, dia mencintaiku, dan dia tahu betul bagaimana aku selalu berusaha keras untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesuksesan perusahaanku. Namun, pada titik ini, semua yang telah aku perjuangkan terasa seperti tiada artinya lagi. Ibu, yang seharusnya menjadi tempatku berpulang, kini mulai mempercayai segala kebohongan yang disebarkan oleh Reno. Segalanya dimulai setelah Reno, dengan segala tipu muslihatnya, berpura-pura menjadi suami yang sabar dan perhatian. Dia tahu betul bagaimana caranya membuat orang lain, termasuk ibuku, terkesan. Ia menyuguhkan dirinya sebagai seorang suami yang sabar, yang selalu berusaha menjaga aku dalam masa-masa sulit. Dia bercerita dengan penuh simpati tentang bagaimana dia berusaha mendukungku, sementara aku dianggap sudah mulai terlalu emosional, kurang rasional, dan bahkan tertekan secara mental. Pada mulanya, aku merasa sedikit terkejut dengan sikap ibuku yang tiba-tiba berubah. Tetapi ketika aku mulai mendengar bahwa dia mulai percaya pada cerita Reno, perasaan itu berubah menjadi kepedihan yang mendalam. Ibu, yang seharusnya tahu betul siapa Reno, malah mulai menyalahkanku. Dia mengatakan bahwa aku terlalu keras kepala, terlalu fokus pada pekerjaan, dan tidak bisa melihat kebaikan yang ada dalam diri Reno. Bahkan, dia berkata padaku dengan lembut tapi tegas, "Anakku, mungkin kamu memang sedang berada dalam tekanan berat. Kamu harus lebih mempercayai Reno. Dia selalu ada untukmu, dia suami yang sabar." Aku terdiam, terkejut dengan kata-kata itu. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ku ketahui. Ibu, yang selalu menjadi pilar kekuatanku, kini memihak Reno. Aku merasa seperti dunia ini terbalik. Reno bukanlah suami yang sabar. Dia adalah pria yang telah mengkhianatiku, yang sudah merusak segala sesuatu yang pernah kubangun. Namun, ibuku hanya melihat sisi yang diperlihatkan oleh Reno, bukan sisi gelap yang tersembunyi di balik topengnya. Bu, aku mencoba berbicara dengan hati yang hancur. Kenapa kamu percaya pada semua yang Reno katakan? Dia sudah merusak perusahaan kita. Dia sudah berbohong dan berselingkuh. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suaraku bergetar, penuh dengan emosi yang hampir tak tertahankan. Namun, ibuku hanya menghela napas panjang. Tatapannya penuh keprihatinan namun juga kekakuan. "Laras, aku tahu kamu berjuang keras, tapi aku juga melihat perubahan dalam dirimu. Mungkin memang kamu perlu bantuan. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan Reno sudah menunjukkan dia mencintaimu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajahku. Seolah-olah semua yang telah aku lakukan, semua pengorbanan dan perjuangan untuk menjaga keluarga dan perusahaan, tak dihargai sama sekali. Bagaimana bisa ibuku, yang selama ini sangat mengenalku, bisa terpengaruh oleh semua kebohongan itu? Aku tahu, dia hanya ingin yang terbaik untukku, tetapi aku merasa semakin terisolasi. Sekarang, bukan hanya Reno dan Sarah yang melawanku, tetapi bahkan keluargaku sendiri mulai mempercayai mereka. Setiap kali aku berusaha menjelaskan, ibuku semakin menjauh. Di matanya, aku tidak lagi tampak seperti diri sendiri. Aku tampak rapuh, terganggu, dan tidak stabil. Ia mulai meyakini bahwa aku mungkin benar-benar sedang dalam kondisi emosional yang buruk, bahwa aku sedang tidak rasional. Kepercayaannya pada Reno semakin besar, sementara aku semakin kehilangan tempat untuk berlindung. Keluargaku, yang dulu selalu ada untukku,
kini menjadi tempat yang asing dan jauh. Aku merasa terjebak dalam isolasi yang semakin mendalam. Aku tak bisa berbicara dengan mereka seperti dulu. Aku merasa seperti tidak ada lagi yang benar-benar mendukungku, kecuali diriku sendiri. Ketika malam datang, dan aku duduk sendirian di rumah, perasaan kesepian itu semakin menggerogoti. Aku tidak tahu harus pergi kemana, atau mencari siapa untuk mendapatkan dukungan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan semua ini merusak hidupku. Reno mungkin sudah berhasil memperdaya ibuku dan banyak orang lainnya, tetapi aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku akan terus berjuang, walaupun terasa begitu berat, karena aku tahu bahwa yang benar akan selalu muncul pada akhirnya. Aku tidak akan biarkan pengkhianatan ini mengubah siapa aku. Aku memutuskan untuk lebih kuat dari sebelumnya, untuk tidak terjebak dalam rasa sakit ini. Aku akan melawan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar korban dalam permainan licik mereka. Aku harus melawan untuk diriku, untuk masa depanku, dan untuk setiap bagian dari hidup yang telah mereka coba hancurkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, dan setiap kali aku mencoba untuk bangkit, ada saja cara-cara baru yang digunakan oleh Reno dan Sarah untuk menjatuhkanku. Mereka bukan hanya merusak kehidupanku secara pribadi dan profesional, tetapi mereka mulai merusak citraku di mata publik, dengan cara yang paling keji dan kejam. Aku tidak pernah membayangkan mereka akan melangkah sejauh ini. Namun, aku segera menyadari bahwa mereka siap melakukan apa saja untuk menghancurkan siapa aku, bahkan jika itu berarti mengorbankan reputasi dan nama baikku. Suatu pagi, aku terbangun dan membuka media sosial seperti biasa, hanya untuk disambut oleh serangan besar yang datang tanpa peringatan. Berita yang tersebar dengan cepat di seluruh platform adalah sebuah video yang menggambarkan aku dalam cara yang sangat tidak pantas, yang sepenuhnya merupakan rekayasa dan manipulasi. Video itu, yang terlihat seperti aku sedang dalam keadaan panik dan emosional, sebenarnya adalah editan yang dipotong dari berbagai situasi yang tidak ada kaitannya satu sama lain, seolah-olah aku adalah seseorang yang tidak rasional, tidak stabil, dan berbahaya. Dalam video tersebut, aku digambarkan sedang terlibat dalam sebuah situasi yang tidak hanya memalukan, tetapi juga menggambarkan aku sebagai seorang yang tidak kompeten dan tidak bisa dipercaya. Sarah, dengan segala kebencian dan keinginannya untuk melihatku hancur, adalah orang yang ada di balik video itu. Dia tahu betul cara untuk merusak orang, dan kali ini, dia menggunakan media sosial sebagai senjata untuk membunuh karaktermu. Video itu menyebar seperti api yang membakar habis apapun yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap mata, aku menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Komentar-komentar negatif mulai mengalir deras, dengan banyak orang yang mulai meragukan kesehatanku, profesionalismu, bahkan kredibilitasku. Mereka tidak tahu bahwa itu semua hanyalah kebohongan besar. Tapi apa yang bisa mereka lakukan setelah melihatnya? Apa yang bisa aku lakukan untuk melawan arus kebencian yang begitu deras? Aku merasa tubuhku membeku saat melihat video itu. Setiap kata yang tertulis dalam komentar, setiap pandangan orang-orang yang melihatku seperti aku bukanlah diri yang mereka kenal, membuat aku merasa seperti tenggelam dalam rasa malu yang tak tertahankan. Orang-orang yang sebelumnya kuanggap teman, bahkan keluargaku, mulai memperlakukan aku dengan cara yang berbeda. Beberapa bertanya-tanya, apakah aku benar-benar seperti itu? Apakah aku sudah menjadi orang yang berbeda, yang mereka tak kenal lagi? Aku mencoba menjelaskan, berusaha menghapus video itu dari media sosial, tetapi semuanya terasa seperti berjuang melawan angin kencang yang tak bisa kutahan. Sebuah layar kecil di ponselku menggambarkan citra diriku yang hancur, sebuah citra yang tak bisa kuhentikan meskipun aku berusaha keras. Tidak ada yang peduli dengan penjelasanku, tidak ada yang ingin mendengarkan kebenarannya.
Mereka sudah terpengaruh oleh video itu, oleh manipulasi yang sudah disebarkan kemana-mana. Aku duduk di ruang tamu, merasakan kekosongan yang sangat dalam. Tidak ada lagi ruang untukku merasa aman. Setiap detik berlalu, aku semakin terperosok dalam keraguan dan penghinaan. Aku tidak tahu siapa yang masih mendukungku, siapa yang masih percaya padaku. Mereka semua, para pengikut di media sosial, bahkan para kolega, sudah terkontaminasi oleh kebohongan yang disebarkan oleh Sarah. Aku merasa terpojok, terkurung dalam dunia yang penuh dengan fitnah, dan rasanya seperti aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di dalam diriku, ada sebuah api yang masih menyala. Meskipun sangat kecil, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Aku tahu ini adalah perang besar yang harus aku hadapi, dan aku harus menemukan cara untuk menghadapinya. Tidak ada yang akan membantuku selain diriku sendiri. Tidak ada yang akan memberi ruang untuk penjelasan. Aku harus berjuang untuk membersihkan namaku, untuk membuktikan bahwa video itu hanyalah kebohongan besar yang dirancang untuk menghancurkanku. Aku mulai menghubungi pengacara dan tim hukum, berusaha untuk mengambil tindakan hukum terhadap Sarah dan Reno. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja menghancurkan hidupku tanpa perlawanan. Namun, meskipun aku mencoba mengambil langkah-langkah hukum, rasanya seperti aku berjuang melawan gelombang besar yang datang dengan begitu cepat. Setiap hari, aku menerima pesan yang semakin memalukan. Setiap hari, ada saja orang yang menanyakan tentang video itu, menganggapku sebagai orang yang telah kehilangan kendali, dan semakin sedikit yang ingin percaya padaku. Rasa sakit ini begitu dalam. Tidak hanya karena kebohongan yang disebarkan, tetapi juga karena aku merasa seolah-olah orang-orang yang pernah mendukungku mulai meragukanku. Kebenaran tidak lagi terlihat jelas, dan aku hanya bisa merasakan beratnya beban untuk membuktikan bahwa aku bukanlah orang yang mereka lihat dalam video itu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan biarkan mereka mengalahkanku dengan cara keji ini. Aku akan melawan, bukan hanya untuk membela diriku, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan siapa aku sebenarnya. Meskipun mereka berusaha dengan segala cara yang licik dan jahat. Aku akan menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Hari itu, ketika aku membuka surat yang datang entah dari mana, perasaan aneh langsung menyelimuti diriku. Surat itu tampak resmi, dengan segel hukum yang menandakan bahwa ini bukanlah surat biasa. Aku membuka amplop dengan tangan yang gemetar, tak tahu apa yang akan kutemui di dalamnya. Ketika aku mulai membaca isi surat itu, dunia terasa seakan berhenti berputar. Surat itu adalah sebuah gugatan cerai dari Reno, tanpa sepengetahuanku, tanpa pemberitahuan apapun darinya. Aku hampir tidak bisa mempercayai kata-kata yang tertulis di sana. Reno, suamiku, mengklaim bahwa aku tidak layak menjadi istrinya lagi. Dia menyebutkan bahwa aku tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang istri dengan baik, bahwa aku sudah tidak seimbang secara emosional, dan karena itu, pernikahan kami harus berakhir. Tidak hanya itu, dia juga menuntut setengah dari semua aset yang kami miliki bersama, yang sudah aku bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Rasa sakit yang kurasakan bukan hanya karena dia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami, tetapi cara dia melakukannya, secara diam-diam, tanpa memberiku kesempatan untuk berbicara, tanpa memberiku pilihan atau hak untuk membela diri. Seakan-akan aku adalah sesuatu yang bisa dia buang begitu saja, tanpa rasa tanggung jawab atau rasa hormat sedikit pun. Aku sudah cukup menderita dengan segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah terjadi, tetapi percobaan perceraian paksa ini adalah pukulan yang sangat kejam, yang hampir membuatku kehilangan arah. Aku merasa tubuhku lemas, seolah-olah kekuatan hidupku lenyap begitu saja. Bagaimana bisa dia begitu tega?
Kami sudah melewati begitu banyak hal bersama. Perjuangan kami untuk membangun perusahaan ini, hubungan yang seharusnya penuh cinta dan kepercayaan, kini dihancurkan hanya dalam sekejap mata. Tidak ada sedikit pun kasih sayang yang tersisa di antara kami, dan aku merasa seperti seorang wanita yang benar-benar kehilangan segalanya. Aku sudah tidak mengenali siapa Reno lagi. Pria yang dulu pernah kucintai, yang kupercayai dengan segala hatiku, kini hanya seorang pengkhianat yang berusaha merusak hidupku dengan segala cara yang licik. Aku mencoba menghubungi Reno, berharap bisa mendapatkan penjelasan darinya. Aku ingin tahu mengapa dia begitu tega melakukan ini, tanpa memberiku kesempatan untuk berbicara. Tapi, jawabannya hanya sebuah pesan singkat, yang lebih mirip sebuah pembenaran. Aku sudah memutuskan. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Itu saja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah kami. Tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Reno, kenapa kamu melakukannya? Aku berteriak dalam hati, merasa seolah-olah aku tidak bisa bernapas. Aku yang dulu begitu percaya padanya, kini merasa seperti dikhianati oleh orang yang paling dekat denganku. Rasa sakit ini melampaui apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang perpisahan, ini tentang pengkhianatan yang begitu dalam. Ini tentang bagaimana dia mencoba merebut segalanya dariku, perusahaan, aset, dan bahkan martabatku sebagai seorang wanita. Apa yang lebih menyakitkan dari itu? Aku duduk terdiam, memandangi surat gugatan cerai itu dengan perasaan campur aduk, marah, bingung, dan tertekan. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Aku harus melawan. Aku tidak bisa membiarkan Reno merebut semuanya dariku hanya karena dia ingin menjalani hidup baru dengan Sarah, atau siapapun yang ada di belakang niat busuk ini. Aku telah berjuang terlalu keras untuk membangun semua yang kumiliki, terlalu banyak yang telah aku korbankan. Aku segera menghubungi pengacara, meminta nasihat tentang bagaimana harus melangkah. Aku tahu ini akan menjadi pertempuran besar, mungkin lebih besar daripada yang pernah aku hadapi sebelumnya, tetapi aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan Reno mencuri hak-hakku hanya dengan alasan egois dan liciknya. Aku juga mulai mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan siapa dia sebenarnya. Pria yang menginginkan segalanya tanpa rasa tanggung jawab. Aku mencari cara untuk melawan tuduhan bahwa aku tidak layak menjadi istri, karena ini adalah serangan terhadap siapa aku sebagai individu. Aku tahu bahwa Reno ingin aku menyerah, ingin aku merasa tak berdaya, tapi aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang perpisahan. Aku berkata pada diriku sendiri, suara hatiku keras dan tegas. Ini tentang melawan ketidakadilan, melawan kebohongan, dan melawan setiap upaya mereka untuk menghancurkan hidupku. Aku akan menunjukkan pada dunia siapa aku sebenarnya, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Dengan tekad baru yang membara dalam diriku, aku memutuskan untuk melawan. Aku tidak akan membiarkan Reno dan Sarah merusak apa yang telah aku bangun. Aku akan berjuang, tidak hanya untuk aku, tetapi juga untuk harga diriku. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan siapa aku sebenarnya, dan aku akan berbuat apa saja untuk mempertahankan segalanya yang telah aku raih. Pada akhirnya, apa yang selama ini aku takuti, datang juga. Aku merasa seperti sebuah bangunan besar yang dibangun dengan penuh perjuangan, namun tiba-tiba hancur hanya dengan sekejap mata. Ketika aku diusir dari rumahku sendiri, perasaan itu lebih dari sekadar kehilangan tempat tinggal. Itu adalah perasaan di mana aku merasa tak memiliki apapun lagi. Rumah yang dulu menjadi tempat yang penuh dengan kenangan indah, kini berubah menjadi tempat yang memalukan, penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Hari itu, Reno memanggilku ke rumah. Aku datang,
meskipun hatiku sudah penuh dengan keraguan dan kecemasan. Ketika aku sampai, aku melihat dia bersama seorang pengacara dan beberapa orang yang tidak kukenal. Mereka memintaku untuk meninggalkan rumah dengan segera. Kata-kata itu datang seperti petir yang menghancurkan segala yang ada dalam diriku. Laras, sudah cukup. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Reno dengan nada datar dan tanpa rasa penyesalan. Seperti aku bukanlah seorang wanita yang pernah dicintainya. Aku hanya bisa terdiam, terkejut dan penuh perasaan bingung. Apa maksudmu? Ini rumahku. Ini adalah rumah kita. Aku berusaha berbicara, mencoba mencari penjelasan yang rasional, tetapi Reno hanya menatapku dingin. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kita, Laras. Kamu sudah tidak punya hak atas rumah ini. Segera tinggalkan, atau aku akan mengambil langkah hukum. Aku mencoba melawan, berharap ada sedikit kasih sayang yang bisa mengubah hatinya, tapi itu semua sia-sia. Semua yang ada di hadapanku adalah pria yang sudah berubah menjadi monster, yang tak lagi melihatku sebagai istrinya, hanya sebagai seorang penghalang. Mereka menuntutku untuk meninggalkan rumah dalam waktu singkat, dengan pengacara yang siap untuk memastikan bahwa aku tidak memiliki tempat tinggal lagi. Saat aku keluar dari rumah itu, hati ini seakan terkulai lemah. Rasanya seperti aku sedang melangkah keluar dari kehidupanku sendiri, menuju dunia yang asing dan penuh ketidakpastian. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan dan cinta kini hanya menjadi kenangan pahit yang tak bisa lagi kupegang. Aku merasa seperti tak ada lagi tempat untuk bernaung. Semua yang kumiliki kini terasa seolah-olah hilang dalam sekejap. Tak hanya itu, saham perusahaan yang dulu kupegang erat-erat kini hampir lepas dariku. Semua kerja keras dan pengorbananku untuk membangun perusahaan itu sekarang berada di ujung tanduk. Dewan direksi, yang dulu pernah mendukungku, kini mulai meragukanku. Mereka terpengaruh oleh kebohongan yang disebarkan Reno dan Sarah. Mereka mulai merasa bahwa aku bukanlah pemimpin yang layak untuk memimpin perusahaan ini. Ketika aku berusaha membela diri, suara-suara yang dulu mendukungku mulai menghilang. Aku merasa seolah-olah aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, dan segalanya yang telah kupertaruhkan hampir lepas dari genggamanku. Ini bukan hanya soal rumah, pikirku dalam hati, ini lebih dari itu. Ini tentang kehormatan, tentang harga diri yang sudah diinjak-injak begitu saja. Aku tak hanya kehilangan rumah dan perusahaan, tapi aku juga kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarku. Setiap kali aku keluar rumah, aku merasa seperti orang asing di dunia ini. Semua orang memandangku dengan hinaan, seolah aku adalah seseorang yang telah jatuh dari derajat tertinggi dan kini hanya seorang pecundang. Semua yang dulu kucintai, yang dulu aku banggakan, kini menjadi beban yang tak bisa aku tanggung. Teman-teman yang dulu selalu mendukungku, bahkan keluargaku sendiri, mulai menjauh. Semua orang tampak berpaling, terpengaruh oleh rumor dan kebohongan yang telah disebarkan tentang diriku. Mereka tidak melihat lagi siapa aku sebenarnya. Mereka hanya melihat seorang wanita yang jatuh dan kalah dalam permainan licik ini. Aku merasa dunia ini terlalu sempit untuk seseorang seperti aku, yang kini dikelilingi oleh kebencian dan keraguan. Aku terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam, dan meskipun aku berusaha untuk bangkit, rasanya seperti ada tangan yang terus menarikku kembali ke dalam kegelapan. Namun, di tengah semua kehancuran ini, ada sedikit api yang masih menyala di dalam diriku. Aku tahu, jika aku benar-benar ingin bangkit, aku harus menghadapinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain kekuatanku sendiri. Semua yang aku miliki, semua yang dulu kuperjuangkan, kini berada di ujung tanduk, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku bisa lebih dari ini. Aku akan mencari jalan untuk membuktikan bahwa aku masih bisa bangkit,
meskipun semuanya tampak berakhir. Jika aku harus berjalan sendirian, aku akan melakukannya. Karena aku tahu, tak ada yang bisa menghancurkan siapa aku sebenarnya, selain diriku sendiri. Aku berdiri di ambang kehancuran, tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa menyerah begitu saja. Aku merasa seperti sebuah api yang telah lama padam, kini perlahan-lahan mulai menyala kembali. Ada sesuatu dalam diriku yang berkata, ini belum berakhir. Setelah diusir dari rumah, setelah hampir kehilangan segalanya, aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan hidupku dirampas begitu saja. Aku mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan tekad yang baru. Aku merasa sangat terisolasi, namun di luar sana, ada seseorang yang diam-diam mengamati, seseorang yang mungkin bisa memberiku kesempatan untuk melawan. Itulah saatnya aku bertemu kembali dengan teman lamaku, Dita. Dita adalah seorang pengacara handal yang pernah bekerja sama denganku di masa lalu. Kami sempat terpisah setelah dia memutuskan untuk mengejar karir hukum. Tetapi kini, dia datang kembali ke dalam hidupku dengan tawaran yang sangat berarti. Laras, aku selalu tahu ada yang tidak beres dengan Reno. Aku akan membantumu, katanya dengan tatapan serius. Dita bukan hanya seorang pengacara, tetapi juga seseorang yang tahu betul bagaimana dunia bisnis dan hukum bekerja. Dia mulai menyusun rencana untuk membantuku mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Kami mulai mengumpulkan semua bukti-bukti yang bisa mengungkapkan pengkhianatan Reno dan Sarah, serta manipulasi yang telah mereka lakukan. Setiap langkah kami penuh dengan risiko, namun aku merasa seperti aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah pertarungan terakhirku. Dengan bantuan Dita, kami berhasil mengakses dokumen-dokumen penting yang memperlihatkan penggelapan dan manipulasi yang dilakukan oleh Reno. Kami menemukan bukti bahwa selama ini dia telah menggunakan posisinya untuk mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi, dan bahkan merencanakan untuk mengalihkan saham perusahaan ke tangan Sarah, tanpa sepengetahuanku. Ternyata, selama ini aku hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, untuk menundukkan dan menguasai semuanya, termasuk perusahaan yang telah kucintai. Saat itu, aku merasa marah dan sakit hati, tapi juga lega. Akhirnya, aku memiliki senjata untuk melawan. Semua kebohongan dan persekongkolan mereka kini terbongkar. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari kebenaran. Kau kira aku akan diam begitu saja? Aku bergumam pada diriku sendiri. Kau salah besar, Reno. Kami juga menemukan bukti bahwa Sarah tidak hanya berperan sebagai wanita di balik layar, tetapi juga ikut terlibat dalam rancang segala manipulasi ini. Dia bukan hanya kekasih Reno, tetapi juga seorang pengkhianat yang sudah merusak segala yang ada. Aku merasa seolah-olah aku melihat dua wajah yang sangat berbeda dari orang yang dulu aku anggap sahabat dan partner hidup. Wajah mereka kini terungkap dalam kebohongan dan kepalsuan. Dengan semua bukti di tangan, aku siap untuk melawan Reno di pengadilan. Namun, aku tahu bahwa ini bukan hanya soal memenangkan kasus. Ini adalah soal mengambil kembali hidupku, soal menunjukkan bahwa aku tidak akan dipermainkan begitu saja. Kami mulai menggugat Reno dan Sarah, mempublikasikan bukti-bukti yang ada, dan mengekspos mereka kepada publik. Tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Tindakan mereka begitu terang-terangan, dan kini, aku memiliki kekuatan untuk mengungkapnya. Dewan direksi yang dulu terpengaruh oleh rumor dan fitnah, mulai melihat kebenaran. Mereka mulai memahami bahwa aku adalah pemimpin yang sah, yang memiliki hak penuh atas perusahaan yang sudah aku bangun dengan segala kerja kerasku. Perlahan, aku mulai mendapatkan kembali posisiku di perusahaan. Aku bukan lagi wanita yang terpojok dan lemah. Aku mulai merebut kembali saham-saham yang hampir hilang dariku.
Aku memperlihatkan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanku begitu saja. Aku tahu, pertempuran ini belum selesai, tetapi aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Satu persatu, mereka mulai mundur. Reno, yang dulu tampak tak terkalahkan dengan segala pengaruhnya, kini terpojok oleh bukti yang tak bisa dibantah. Sarah, yang pernah menjadi sosok yang sangat berkuasa di perusahaan, kini hanya seorang wanita yang terperangkap dalam kebohongan besar yang telah dia buat. Aku tahu, ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku tidak hanya merebut kembali hak-hakku, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diriku yang selama ini aku abaikan. Aku bukan lagi wanita yang hanya diam dan menerima takdir. Aku adalah seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan, yang bisa melawan bahkan ketika segalanya tampak hilang. Dita melihatku dengan senyuman penuh kebanggaan. Kau melakukannya, Laras. Kau sudah bangkit. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih penuh dengan rasa sakit. Ini baru permulaan, Dita. Aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan keadilan yang pantas aku terima. Aku sudah siap untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar lagi. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut masa depanku. Hari itu, aku memasuki ruang rapat umum pemegang saham dengan langkah yang pasti. Aku tahu ini adalah pertempuran terakhirku, titik klimaks dari segala usaha dan pengorbanan yang telah kulakukan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, suasana yang penuh dengan desas-desus dan bisikan-bisikan. Mereka semua tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Reno pasti merasa aman dengan segala kekuasaannya, tapi aku tahu, aku tidak akan memberi ampun. Di dalam ruang rapat, aku melihat Reno duduk dengan wajah percaya diri, berbalut jas rapi, seolah dia masih memegang kendali penuh atas perusahaan ini. Sarah ada di sampingnya, duduk dengan ekspresi yang tenang namun penuh rasa cemas, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Semua pemegang saham dan dewan direksi hadir, beberapa di antaranya tampak menghindar dari pandanganku. Mereka tahu bahwa aku sudah jatuh begitu dalam, dan mungkin mereka berpikir aku sudah tak bisa bangkit lagi. Namun, mereka salah. Aku melangkah ke podium, menghadap ke semua mata yang memandang dengan rasa curiga dan skeptis. Dengan tegas, aku mulai berbicara, suaraku menggema di ruangan yang hening. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua siapa yang sebenarnya berdiri di balik kebohongan dan pengkhianatan ini. Saya akan buka mata kalian tentang siapa Reno sebenarnya, tentang bagaimana dia merusak perusahaan ini dengan tangan kotornya sendiri. Aku memberi isyarat kepada Dita, yang sudah siap dengan laptop dan proyektor yang terhubung ke layar besar di depan ruangan. Bukti pertama yang muncul adalah rekaman suara yang aku ambil secara diam-diam. Rekaman itu adalah percakapan antara Reno dan Sarah, yang membicarakan rencana mereka untuk menggulingkanku dan mencuri saham-saham perusahaan. Suara mereka terdengar jelas, penuh dengan rasa tidak takut, seolah-olah mereka yakin tidak akan ada yang tahu. Apa yang kalian dengar adalah bukti nyata dari niat mereka yang jahat, kataku dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Mereka berencana untuk menguasai perusahaan ini dan menyingkirkan saya, istri sah yang seharusnya memiliki hak penuh. Di layar, rekaman itu diputar dengan jelas. Reno dan Sarah berbicara tentang rencana mereka untuk menggulingkanku, merampas saham yang aku miliki, dan bahkan mencuri dana perusahaan yang sudah aku bangun. Semuanya terungkap di depan pemegang saham, dewan direksi, dan seluruh orang yang hadir. Aku menatap Reno, yang tampak semakin gelisah. Wajahnya yang sebelumnya penuh dengan kepercayaan diri kini mulai memucat. Dia jelas tidak menyangka bahwa aku akan memiliki bukti-bukti seperti ini. Beberapa orang di sekitar meja mulai berbisik,
merasa terkejut dengan pengungkapan ini. Kemudian, aku melanjutkan dengan bukti berikutnya, transaksi ilegal yang dilakukan oleh Reno. Aku memaparkan setiap detail tentang penggelapan dana yang dilakukan selama bertahun-tahun, bagaimana dia memanipulasi laporan keuangan dan memindahkan uang perusahaan ke rekening pribadi. Inilah yang kalian sebut sebagai pemimpin perusahaan? Seorang penipu, seorang pengkhianat yang hanya ingin memperkaya diri sendiri di atas penderitaan orang lain. Aku melihat wajah para pemegang saham dan dewan direksi berubah. Beberapa dari mereka tampak bingung, sementara yang lain mulai terlihat marah. Mereka jelas tidak menyangka bahwa mereka telah bekerja sama dengan seseorang yang selama ini hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadinya. Aku tahu, mereka mulai meragukan kemampuan Reno untuk memimpin perusahaan ini. Dan terakhir, aku menunjukkan foto-foto bukti, foto-foto yang menunjukkan Reno bersama Sarah, di luar jam kerja, di tempat-tempat yang sangat pribadi. Gambar-gambar itu tidak bisa dibantah. Foto-foto yang menggambarkan kedekatan mereka yang jelas melanggar batas profesionalisme dan moralitas. Reno mencoba berbicara, mencoba membela diri, namun suaranya terdengar gemetar. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Semua ini, semua yang kalian dengar, itu hanya manipulasi dari Laras. Namun, suaranya tidak lagi meyakinkan. Dia tahu dia terperangkap. Pemegang saham mulai bergerak. Beberapa dari mereka berdiri dan mulai berbicara keras, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap Reno. Mereka tidak lagi bisa mempertahankan posisinya. Dewan direksi, yang sebelumnya terpengaruh oleh kebohongan dan tekanan Reno, kini mulai mengambil langkah untuk menyelamatkan perusahaan. Aku mohon, kalian harus mendengarkan penjelasan saya, kata Reno dengan suara panik, namun tak ada yang mendengarkan. Salah satu pemegang saham berdiri dan dengan tegas berkata, "Kami sudah mendengar cukup banyak. Tidak ada lagi yang bisa dibela dari sini. Keputusan ini sudah jelas." Akhirnya, dengan satu suara bulat, saham-saham yang pernah Reno curi dibekukan, dan dia dicopot dari posisinya sebagai CEO. Keamanan perusahaan masuk, dan Reno digiring keluar dengan paksa, wajahnya penuh dengan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Sarah, yang sebelumnya tampak begitu percaya diri, kini berdiri terpaku, tak tahu harus kemana. Semua yang dia harapkan kini hancur dalam sekejap mata. Aku berdiri di depan ruangan, menatap apa yang telah terjadi. Ini adalah kemenangan, bukan hanya untukku, tetapi untuk setiap orang yang pernah merasa tertindas dan diperlakukan tidak adil. Semua kebohongan dan pengkhianatan itu akhirnya terbongkar. Aku tidak hanya merebut kembali perusahaanku, tetapi aku juga merebut kembali hakku sebagai seorang wanita yang dihargai. Para pemegang saham dan dewan direksi akhirnya mulai memberikan dukungan mereka padaku. Mereka tahu bahwa aku adalah pemimpin yang pantas untuk membawa perusahaan ini maju, dan aku berjanji bahwa aku akan membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik, lebih adil, dan lebih transparan. Reno mungkin sudah kehilangan segalanya, tetapi aku tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru bagiku. Perusahaan yang kuperjuangkan selama ini, kehidupanku yang sempat hancur, kini bisa aku bangun kembali, lebih kuat, lebih teguh, dan lebih bijaksana. Aku telah melewati banyak hal, tetapi aku takkan pernah menyerah. Dan kini, aku siap untuk melangkah maju, meninggalkan segala pengkhianatan di belakangku. Karma, akhirnya, datang dengan cara yang tak terduga. Setiap tindakan, setiap kebohongan yang pernah dilontarkan Reno, setiap pengkhianatan yang pernah direncanakan, kini menuntut balasannya. Proses hukum yang panjang dan tak terhindarkan akhirnya membawa Reno ke meja hijau. Dia diadili atas penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pencemaran nama baik. Semua bukti yang telah aku kumpulkan,
rekaman, transaksi ilegal, dan kesaksian, membuatnya tak bisa lagi mengelak. Di pengadilan, wajahnya yang dulu penuh keangkuhan kini berubah menjadi wajah seorang pria yang terpojok, takut, dan penuh penyesalan. Reno dihukum penjara bertahun-tahun, dipisahkan dari dunia yang selama ini dia kuasai dengan kebohongan dan manipulasi. Wajahnya yang dulu tampak perkasa kini tampak rapuh. Seperti bayangan dari orang yang pernah menjadi segalanya, tetapi kini terhempas begitu saja. Dia dipermalukan oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi orang-orang baik, dan dia harus membayar mahal atas segala perbuatannya. Namun, Reno bukan satu-satunya yang harus membayar. Sarah, yang selama ini menjadi tangan kanan Reno dalam segala konspirasi, juga merasakan karma yang setimpal. Karir yang pernah ia bangun dengan segala kedekatannya dengan Reno runtuh dalam sekejap. Semua orang yang dulu mendukungnya kini berbalik menjauh. Teman-temannya yang dulu setia kini pergi satu persatu. Bahkan perusahaan tempat dia bekerja tak lagi bisa menahannya. Pada akhirnya, dia bangkrut, kehilangan segalanya yang pernah dia banggakan. Dunia yang dulu dia miliki, yang penuh dengan janji palsu dan manipulasi, kini hanya meninggalkan kehancuran. Di sisi lain, aku kembali berdiri di puncak. Perusahaan yang dulu hampir dirampas dariku kini berada di tanganku lagi. Kali ini, aku memegang kendali penuh dengan lebih bijak dan hati-hati. Aku belajar banyak dari perjuanganku, dan aku berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan membuat perusahaan ini lebih transparan, lebih adil, dan lebih peduli pada kesejahteraan karyawannya. Aku akan menjadi pemimpin yang tidak hanya dilihat dari sisi sukses finansial, tetapi juga dari integritas yang tak bisa dibeli dengan apapun. Tapi, aku tidak berhenti di situ. Aku tahu betul bagaimana rasanya dikhianati, ditinggalkan, dan dihancurkan oleh orang yang pernah aku cintai. Itu sebabnya aku mendirikan sebuah yayasan untuk membantu wanita yang menjadi korban pengkhianatan. Aku ingin memberikan mereka tempat untuk sembuh, untuk menemukan kembali kekuatan mereka, dan untuk mengembalikan kepercayaan diri yang mungkin telah hilang. Aku ingin memberi mereka kesempatan untuk bangkit, sama seperti aku. Suatu malam, dalam pesta perayaan perusahaan, aku berdiri di podium, mengenakan gaun indah yang menambah kilaunya. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu ini adalah momen yang telah lama aku tunggu-tunggu. Aku menatap para tamu yang hadir, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang pernah meragukanku, yang kini melihatku dengan pandangan berbeda. Aku tahu mereka semua menyaksikan aku bukan hanya sebagai seorang wanita yang pernah jatuh, tetapi sebagai seorang wanita yang bisa bangkit lebih kuat. Aku membuka mulut dan berbicara lantang, suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. Tak akan kubiarkan seorang pun menghancurkan apa yang kubangun dengan darah dan air mata. Aku merasa seluruh dunia seperti berhenti sejenak. Kata-kataku menggema di ruangan itu, menguatkan setiap bagian dari diriku yang pernah dipatahkan. Semua yang ada di sekitar diriku, yang dulu ragu dan skeptis, kini melihatku dengan rasa hormat yang tak bisa disangkal. Aku bukan hanya seorang wanita yang berhasil mengatasi pengkhianatan, aku adalah seseorang yang bisa mengubah segala kesulitan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Dan ketika aku menatap Reno dari balik jeruji, yang kini hanya bisa menatap kosong ke arahku dari penjara, aku tahu satu hal pasti. Dia akan selalu teringat akan apa yang telah dia lakukan. Senyum puas mengembang di wajahku. Bukan karena kebencian, tapi karena aku tahu bahwa dalam perjalanan ini, aku telah membuktikan satu hal yang lebih penting dari segalanya. Bahwa tak ada yang bisa menghancurkan apa yang benar-benar kubangun, tak peduli seberapa besar usaha orang lain untuk merusaknya. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang wanita kuat yang dikhianati oleh suaminya sendiri, seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati.
Diam-diam, suaminya merencanakan untuk menghancurkan hidupnya, merebut perusahaan yang dibangunnya dengan susah payah dan menikahi wanita lain. Namun, dengan keberanian, keteguhan hati, dan kecerdasan, sang istri berhasil membalikkan keadaan. Ia mengungkap semua pengkhianatan, menuntut keadilan, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Suaminya yang serakah akhirnya menerima balasan yang setimpal. Kehilangan segalanya, dihukum secara hukum, dan dipermalukan. Sementara itu, sang istri berdiri tegak, membuktikan bahwa cinta, kepercayaan, dan kebaikan tidak boleh disalahgunakan, dan siapapun yang mencoba menghancurkan orang lain demi ambisi jahat, pada akhirnya akan hancur oleh perbuatannya sendiri. Cerita ini menjadi pelajaran bahwa kekuatan sejati lahir dari luka dan pengkhianatan, dan bahwa pada akhirnya, kebenaran selalu menang.